Coba tanya Tuhan dulu. Ya. Ketika dipanggil 400 nabi-nabi, Bapak Saudara, ya, nabi-nabinya Ahab, ya, Ahab itu memerintah sebagai rajanya Israel. Ya. Israel bagian utara. Yang dipimpin itu 10 suku. Di luar Yehuda dan sebagian Benyamin. Ya, itu termasuk kerajaan Yehuda. Israel itu 10 suku yang dipimpin oleh Ahab, diturunkan dari Yerobeam dan seterusnya, Bapak Saudara. Ketika ditanyai oleh nabi-nabinya yang 400 orang bernubuat tentang hal yang sama, mendukung peperangan itu, Bapak Saudara. Nah, ada satu hal yang unik, Bapak Saudara. Coba kita baca, kita lompat saja ayat yang ke-5. Nah, dari ayat 5 ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Terus? Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku mementalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Iya, biasanya kalau udah 400 orang ngomong maju, sepakat, Bapak Saudara. Biasanya kalau kita, yang saya lihat di Jumat ini, Bapak Saudara, ya, kalau yuk kita mau buat pelayanan ini gimana? Nah, kan kira-kira gitu nih, Bapak Saudara. Setuju. Seharusnya sudah disetujui nih, Bapak Saudara. Benar ya? 400 orang loh, Bapak Saudara, ngomong hal yang sama, setuju. Silakan maju, Pak. Tuhan beserta engkau. Nah, ayat yang selanjutnya, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Terus? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat meminta petunjuk Tuhan. Iya. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Micha bin Yimla. Terus? Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Ya, unang mas songoni raja, dang bui songoni. Ya. Ini sifatnya subjektif, Bapak Saudara. Dia tahu ada seorang nabi yang dipakai Tuhan, cuman karena setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Mika ini tidak sesuai dengan hatinya raja, dia benci dengan Mika. Dia subjektif. Kalau subjektif itu dia menilai orangnya dengan penilaiannya, Bapak Saudara. Tapi kalau objektif, tujuannya apa? Walaupun tak sesuai dengan hati, kalau orang yang menilai objektif, nah ini orang yang benar, Bapak Saudara. Sekalipun nggak sesuai dengan hatinya, tetapi dia objektif, bukan melihat orangnya, tetapi melihat apa yang dikatakannya itu benar. Sekalipun tidak sesuai dengan hatinya, dia terima. Ini orang yang benar, Bapak Saudara. Kalau Ahab tidak, dia subjektif, menilai hamba Tuhan dari penilaiannya karena tidak sesuai dengan hatinya. Banyak jemaat Tuhan seperti ini, Bapak Saudara. Banyak jemaat Tuhan seperti Ahab, menilai hamba Tuhan dari penilaian pribadi, bukan dari kebenaran. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Ya, karena Yosafat itu adalah menantunya Ahab, dan boy songoni amang mertua, kira-kira gitu ya, Bapak Saudara. Didengarkanlah, Bapak Saudara. Lalu ayat yang ke-9. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Micha bin Yimla dengan segera. Nah, terus baca. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Nah, sambil bernubuat, ya, mereka di sana semua 400 nabi itu yang dipimpin oleh Zedekia, ya, di sana dikatakan ayat 11 membuat tanduk-tanduk besi, ya. Lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan tanduk besi ini, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Ya, di sana dikatakan ayat yang ke-12 juga semua nabi itu mengatakan hal yang sama. Lompat ayat yang ke-13.
Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka